Wayan. Ini Bu, ini izin 10%. Selamat siang anak-anak. Jadi sebelum Bapak mulai suatu pelajaran, mari kita intinya mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Dan mari kita mengucapkan doa. Om Awigenamastu Namo Sidam. Pade. Iki, ini tayangan mana? Gimana ini? Dikit Pak. Anak-anak silakan amati gambar ini. Jadi sudah bisa lihat anak-anak? Nah, ini gambar. Jadi mau memukul temannya. Yang kedua, ini ada anak-anak SMP ngebut di jalan. Hal ini tidak bisa ditiru. Nah, ini lagi ada orang jalan lalu ditendang kakinya. Maaf Pak Wayan, share dulu screen-nya Pak Wayan. Di-share dulu screen-nya. Bentar. Yeah. Share screen-nya. Jadi itu gimana? Sebentar Pak, sebentar. Nggih. Nah, ini gambar ada temannya jalan lalu ditendang kakinya. Nah, ini juga temannya dipukul. Nah, ini semua merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi, ini anak-anak tidak boleh meniru hal seperti tadi. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini membahas tentang ajaran Trimala yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian Trimala. 2. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian Trimala. 3. Siswa dapat menyebutkan perilaku moha yang harus dihindari. 4. Siswa dapat menyebutkan perilaku mada yang harus dihindari. 5. Siswa dapat menyebutkan perilaku kasmala yang harus dihindari. 6. Siswa dapat menjelaskan cara mengendalikan Trimala. Pengertian Trimala. Trimala berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata Tri artinya 3, mala artinya kotor, buruk, kejahatan. Jadi Trimala artinya 3 jenis perbuatan kotor. Bisa anak-anak pahami anak? Ya. Nah, mungkin anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian Trimala. Coba Buluh D, sebutkan bagian-bagiannya, bisa Buluh D? Ya, baik, pintar. Bagaimana Pak? Bagaimana Ketut Putra? Bisa menyebutkan bagian-bagiannya?
Ketut Putra. Ya, baik. Pak, 1 Moha, Pak. 2 Mada. Ya. 3 Kasmala. Ya, bagus. Nah, baik, Bapak lagi jelaskan. Bagian-bagian Trimala itu moha, artinya kebingungan. Jadi, berpikir yang kotor. Jadi, hal itu anak-anak harus menjauhi berpikir yang kotor. 2, Mada artinya kemabukan atau berkata yang kotor. Misalnya mencaci maki kepada teman-teman atau yang lainnya, itu juga tidak boleh. Kasmala yaitu berbuat atau perbuatan yang kotor. Jadi memukul teman. Nah, itu juga hal-hal itu harus dijauhi. Nah, perilaku moha yang harus dihindari. Moha artinya pikiran kotor. Contohnya yaitu iri hati, dengki, melamun, berpikir yang negatif. Nah, ini contohnya anak-anak yang melamun. Jadi melamun itu, anak-anak lihat gambarnya. Sudah lihat anak-anak? Ya, ini lihat. Jadi ini contoh yang tidak bagus. Ini lagi. Jadi melamun. Tidak bagus juga, ya. Jadi itu anak-anak harus hindari. Jadi semua pikiran yang buruk harus dihindari karena merugikan diri sendiri. Belajarlah berpikir yang baik dari sejak kecil. Nah, perilaku mada ini yang kedua yang harus dihindari. Mada artinya berbicara yang kotor. Contohnya yaitu berkata-kata yang kasar, suka memfitnah, suka berbohong, ingkar janji, berkata jorok, akan menimbulkan permusuhan dan dijauhi oleh teman. Nah, ini contohnya berkata kasar. Ini lagi. Ini nenek-nenek yang sampai menangis anak itu. Nah, itu juga tidak boleh ditiru. Jadi sekarang perkataan yang kotor itu harus dihindari. Belajarlah berbicara yang baik sejak kecil supaya terhindar dari permusuhan. Nah, sekarang perilaku kasmala yang harus dihindari. Kasmala artinya perbuatan yang kotor. Contohnya, apa anak bisa mencari contohnya? Coba sebutkan, anak-anak. Berkelahi, Pak Guru. Ya, bagus. Lagi. Ya, jadi contohnya suka mencuri, suka menyontek, suka berkelahi dan lain sebagainya itu sudah. Nah, ini contohnya. Jadi berkelahi. Nah, jadi laki-laki dengan perempuan itu mau dipukul. Nah, itu contoh yang tidak baik. Ini mencuri, perbuatan yang tidak boleh anak-anak tiru. Perbuatan yang kotor itu harus dihindari dari sejak kecil, anak-anak. Kendalikanlah perilaku kita agar menimbulkan kedamaian, keamanan, dan ketentraman bersama. Cara mengendalikan terimalah. Terimalah harus dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan terimalah berarti membuat kita menjadi menderita dan sengsara. Mulailah berpikir yang baik hingga muncul perkataan dan perbuatan yang baik pula yang disebut Trikaya Parisuda. Kalau kita sudah melakukan Trikaya Parisuda, membuat hidup menjadi senang, bahagia, tenang, tentram, dan sejahtera. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan.
Nah, untuk selanjutnya, jadi anak-anak coba lihat di halaman 34, Bapak belikan latihan. Sudah catat anak-anak halaman 34? Belum Pak Guru, belum. Ya, cari dulu. Sudah anak-anak bawa buku? Sudah Pak, sudah. Ya, Buka lihat di bawa sana. buku, Pak. Buka bawa buku. Ya, nanti anak-anak itu bisa dikerjakan berkelompok. Bisa kalau ada anak yang dekat, teman yang dekat. Nah, di samping itu, sebelum Bapak akhiri, karena ini adalah istilah COVID-19, anak-anak jangan sampai sering keluar. Jadi jauhi kerumunan. Jadi tidak boleh lebih dari 25 orang. Jadi minimal lah ya 10. Ya, jaga kesehatan bersama. Hanya sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak bisa memahami. Bapak akhiri dengan panganjali umat. Bapak akhiri dengan para mesanti. Om, Santi, 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 Om.